talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'tika anhu. Jadi kemarin kita sudah tahu tentang bagaimana ketika kita berdoa itu jangan sampai doa kita itu untuk memaksa Allah memberi apa yang kita mau. Tapi doa itu lakukan sebagai perintah, sebagaimana perintah-perintah yang lain. Ketika Allah perintahkan untuk kita berbuat baik, anggaplah doa itu kita sudah menjalankan perintah Allah, yaitu berbuat baik. Disuruh doa ya wis doa, disuruh minta ya minta. Tuh. Jadi bukan untuk maksa Allah. Jadi kalau kita doa kok untuk nagih janji yo, itu namanya nggak punya tata krama. Kan Allah kan mesti ngasih, tapi nagihmu itu loh yang nggak beres. Jadi doa ini kita menjalankan perintah Allah sebagaimana Allah perintah dengan sesuatu yang lain. Allah kadang perintah untuk sholat malam, sholat tahajud. Itu juga wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita disuruh kalau malam sekalipun 2 rakaat, 4 rakaat, sebagian malam itu kita untuk sholat tahajud. Perintah. Ketika Allah berkata ud'uni, ya itu juga perintah juga. Yang satu perintah Allah untuk menjalankan sholat tahajud, yang satu perintah untuk meminta. Dua-duanya yang istimewa kalau bisa tata krama. Ketika sholat tahajud yaitu menjalankan perintah. Jangan tahajud hanya ketika punya permintaan sama Allah doang. Punya permintaan nggak permintaan, cukup nggak cukup, punya utang nggak punya utang, udah bisa bayar listrik atau belum bisa bayar listrik, duit tabungannya banyak atau nggak punya tabungan, yo yang penting perintah Allah itu suruh sholat malam ya sholat malam. Sekarang masalahnya ketika kita punya duit nggak punya duit, ketika Allah perintahkan untuk berdoa, yo berdoa. Jadi jalankan perintah Allah. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, memanggil Allah, ya Rahman, ya Rahim misalnya, ya Malik, ya Kudus. Ucapan yang keluar dari lisan kita ini ditulis oleh malaikat menjadi tulisan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala karena punya tata krama ketika berdoa. Gitu. Berarti kalau kita memang meminta kepada Allah itu sebagai tata krama, ojo meksa-meksa Allah itu mesti ngabulke menurut yang kita kehendaki. Aku pokoknya tahun ini harus bisa haji. Tahun ini pokoknya aku harus punya toko 5. Tahun ini pokoknya saya harus punya rumah. Tahun ini pokoknya saya harusnya itu loh Pak. Harusnya itu. Manusia itu ya kalau ngomong harus itu namanya nggak punya tata krama. Insya Allah, kalau Allah menghendaki. Nah, sekarang di antara kedua tadi kan ada manusia itu ada 2. Ada orang yang memang menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan dia tidak berdoa. Ada orang yang memang meyakini bahwa dia harus berdoa. Dua-duanya diperintahkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan sesuatunya kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi. Tapi yang satunya perintah, ud'uni astajib lakum. Sing dilakoni sing ndi? Alaysallahu bikafin 'abda.
Adakah Allah itu tidak mencukupi hambanya? Ya jelas mencukupi dong. Jelas ngerti maksudnya hamba. Nah, para ulama berbeda pendapat nih Pak. Mana yang lebih baik? Apakah seseorang hamba itu berdoa atau menyerahkan diri aja? Wis pun tak serahkan karo Gusti Allah. Monggo kersa panjenengan. Terserah, Allah akan ngatur apa dengan saya. Umpama seperti itu. Ini kira-kira bagus mana? Para ulama berbeda pendapat bahwa ada yang mengatakan berdoa itu lebih bagus karena berdoa itu adalah perintah. Yang penting tata keramanya benar. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Kan gitu. Oh enggak, bagusan yang berserah diri kepada Allah. Wong Allah sudah tahu, yakinlah Allah itu tahu. Wong kita enggak doa juga tahu. Kita enggak minta juga Allah sudah tahu. Kalau kita pengen makan besok, Wong Allah juga tahu. Nanti malam ini pengen makan apa juga tahu. Nah, di sini para ulama tasawuf menengah-nengahi. Bagi hamba yang ada ilham, dorongan, hatinya terdorong untuk berdoa, maka lakukan doa. Kalau hati kita tahu-tahu terdorong kok untuk harus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah dengan tata krama yang sudah kita ketahui, yang lampau itu tata kramanya. Tapi seandainya kita sebagai hamba tahu-tahu kita sudah berserah diri kepada Allah, ya Rob, Engkau telah tahu kebutuhan saya, maka apapun kebutuhan saya dan keinginan saya ini saya serahkan kepada Engkau. Kalau timbulnya seperti itu, lakukan seperti itu. Jadi kita yang mana? Jadi yang doa, merasa yakin doanya itu istimewa, yuk lakukan. Tapi kalau pas ada dorongan disuruh berserah diri saja kepada Allah, cuma hasbunallah wa ni'mal wakil sebagaimana Nabi Ibrahim, yuk lakukan. Itu bagusan yang mana? Yuk akhirnya APKB. Akhirnya bagus semua. Segala bagus otot-ototan ya. Yang satu yakin doa, yang satu enggak. Terus debat, habis debat tempeleng-tempelengan, maki-makian, kurang ajar, sombong, enggak berdoa, umpama begitu. Kalau dia enggak, tujuannya bukan sombong, karena dorongannya dia berserah diri kepada Allah, bukan sombong. Tapi yang satu ngemis-ngemis, kayak enggak percaya kepada Allah, ya enggak selesai-selesai kayak gitu. Nih, jadi jalan tengahnya, kalau Bapak terdorong berdoa, maka cepat-cepat berdoa. Tapi kalau dorongan Bapak hasbi Allah, Allah sudah mencukupi diriku seperti Nabi Ibrahim, ya sudah, serahkan kepada Allah. Tapi tetap satu, ini man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang tersibukkan dengan mengingat Allah, zikir. Barang siapa yang tersibukkan dengan zikir, mengingat Allah, maka aku akan berikan kepada dia, orang yang sibuk zikir tadi, lebih bagus, lebih baik, lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang selalu minta-minta kepadaku. Terus zikir terus aja, mesti diberi yang lebih bagus daripada orang yang minta-minta. Gitu. Tapi jalan yang seperti ini ya tidak bisa dipaksakan kepada satu wilayah, kemudian orang lain juga dipaksakan dengan yang sama, nggak bisa. Karena hatinya orang ini Allah yang tahu, makomnya hati. Kita didudukkan di makom yang mana nih? Kalau udah di makom yang monggo terserah Gusti Allah, ya wes.
Tapi yo nrimo. Wis pokoknya terserah Allah lah apapun. Tapi begitu diuji ngeluh. Itu belum tingkatannya berarti di. Itu namanya belum tingkatannya sudah sok gaya. Oh, kalau gitu ya makamnya masih berdoa. Doa. Minimal doa biar gak ngeluh gitu loh, Pak. Minimal berdoa agar ketika diuji tidak ngeluh, tidak sambat-sambat, tidak gresmulo, tidak ngeluh sama orang lain. Kalau ngeluh sama Allah nggak apa-apa, tapi kalau ngeluh sama manusia ya itu namanya ya ucapannya sama tingkatannya itu nggak cocok. Harus cocokin juga. Kalau sudah tawakal ala Allah, wis taksakan Gusti Allah, jenengan monggo Gusti, apapun yang akan terjadi diri saya serahkan. Engkau Maha tahu tentang kebutuhan saya. Kalau udah seperti itu ya berarti sudah kehakikat ini. Udah kehakikat, mulai kehakikat. Nah, kalau udah seperti itu ketika Allah menguji apapun pemberian Allah, harusnya alhamdulillah. Kalau udah seperti itu, alhamdulillah. Ya, jadi kita tata keramanya, jadi tiap orang tidak sama. Ketika kita baru didudukkan waktu hari Rebu misalkan kita didudukkan kok ada dorongan untuk berdoa kepada Allah, maka berdoalah. Tahu-tahu hari Selasanya, hari Kamisnya terdorong untuk pasrah diri kepada Allah, ya pasrahkan waktunya. Itu. Jadi nggak usah melawan yang diilhami, melawan ilham yang udah Allah ilhami kepada kita. Sepenting baik yang bertata krama kepada Allah, penyerah diri kepada Allah, segala urusan juga harus menerima seluruhnya apa yang Allah berikan dan harus ridho, ikhlas apapun yang Allah berikan. Begitu pula ketika kita didudukkan kok baru kita terdorong untuk meminta dan berdoa kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah. Maksud saya gini loh, ini hubungannya zikir apa doa? Kalau nggak pernah berdoa, zikir juga enggak ya. Lebih baik berdoa terus saja lah, gitu. Jadi kalau terdorong zikir, sekarang zikir terus apa berdoa terus ya? Zikir apa doa? Zikir apa doa? Ya, monggo. Kalau dorongannya pas pengen baca surat Yasin, nggak pakai doa ya bisa nggak doa. Surat Waqiah. Atau terdorong pakai doanya biar cepat kaya, ya Allah jadikan saya orang kaya, ya wis orang kaya, jadikan orang kaya. Terserah, yang baca Waqiah ya ora apa-apa, yang berdoa minta kaya ya gak apa-apa. Dua-duanya bermanfaat menjadi orang yang tidak miskin umpama. Tapi yang penting tata kramane ketika baca surat Waqiah itu bukan menuntut Allah atau pengen kaya. Baca surat Waqiah pengen kaya, gitu. Yo nggak apa-apa sih gitu. Tapi kapan ibadahnya gitu Pak? Ibadah masih pengen gua awake dhewe. Untuk kebutuhan kita terus, untuk nafsu kita ya repot itu. Itu namanya belum sempurna. Pokoknya kita baca itu semua coba gitu. Kalau zikir ya zikir, kalau berdoa ya berdoa wis. Pokoknya mengikuti tata krama yang Ibnu Athaillah pesankan kepada kita.